Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang memahami bahwa hidup adalah perlombaan. Oleh karena pemahaman yang demikian, maka banyak orang berusaha atau berlomba untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemenangan apa yang akan diraih di dalam hidup ini? Tentu kalau kita berbicara tentang kemenangan yang sejati, maka Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui jawabannya, bahwa kemenangan yang sejati adalah ketika kita mampu mempertahankan iman kita kepada Yesus sampai dengan akhir hidup kita. Dan kemenangan sejati kita dapatkan ketika kita kembali ke rumah Tuhan, kita akan bersama dengan Bapa di surga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kemenangan yang akan diraih selama kita hidup? Apakah kemenangan pada saat mendapatkan prestasi, atau kemenangan pada saat mendapatkan jabatan yang baik, atau kemenangan pada saat mendapatkan sekolah atau tempat pendidikan yang terbaik? Bagaimana Bapak Ibu Saudara memaknai kemenangan dalam kaitannya bahwa hidup ini adalah perlombaan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa kemenangan yang terbaik di dalam hidup ini adalah ketika kita bisa memaafkan. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya ada banyak orang sulit sekali untuk memaafkan orang lain. Ada banyak orang yang sulit sekali untuk memberikan pengampunan kepada orang lain yang sudah menyakiti hatinya. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari Matius 6, ayatnya yang ke-14 dan juga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Dari firman Tuhan ini jelas sekali apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, maka kita segera mencari Tuhan untuk memohon pengampunan kepadanya. Tetapi bagaimana jika itu terjadi pada relasi kita dengan orang lain? Orang lain yang melakukan kesalahan pada kita sakit hati, kita tersinggung, kita kecewa, dan ketika orang itu meminta maaf, sulit sekali rasanya untuk memaafkan. Pasti faktornya banyak sekali yang membuat seseorang sulit untuk memaafkan orang lain. Tetapi paling tidak, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi ketika kita mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa ternyata memang manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ada kalanya kita yang melakukan kesalahan dan menyakiti orang lain. Ada kalanya orang lain yang melakukan kesalahan dan menyakiti hati kita. Ada kalanya kita yang memohon ampun, meminta maaf kepada orang lain. Ada kalanya orang lain yang meminta maaf kepada kita. Ada kalanya kita yang harus memaafkan, ada kalanya kita yang harus dimaafkan. Jadi benarlah bahwa hidup ini adalah perlombaan untuk mencapai kemenangan, dan kemenangan yang terbaik di dalam hidup ini adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu untuk memaafkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kata maaf merupakan suatu kata yang bisa dikatakan sebagai kemenangan. Karena kenapa? Karena kata maaf dapat menyatukan keluarga,
Kata maaf dapat memperkuat persaudaraan, dan kata maaf dapat menghidupkan iman. Sudahkah kita memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita? Sudahkah kita mampu untuk memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita berlomba bukan hanya untuk mendapatkan prestasi, kita berlomba bukan hanya untuk mendapatkan jabatan yang terbaik, tetapi kita berlomba untuk dapat memaafkan sesama kita. Amin.